Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi termodinamika, lebih tepatnya untuk topik kesetaraan kalor dengan energi potensial, kemudian besaran kalor jenis dan kapasitas kalor. Namun sebelum masuk ke materinya, sebagai bentuk dukungan untuk kami terus membuat video-video bermanfaat selanjutnya, teman-teman dipersilakan untuk like, komen, dan share video ini. Nah, untuk yang pertama, kesetaraan kalor dan energi mekanik, di sini ditunjukkan skema eksperimen yang dilakukan oleh James Joule ya, yang pada akhirnya menghasilkan kesetaraan antara nilai 1 kalori dengan joule. Nah, sini saya coba jelaskan ya. Ini ada sebuah wadah berisi air atau H2O. Ini wadah berisi H2O atau air. Kemudian di dalamnya ada semacam turbin yang dapat berputar dihubungkan dengan seutas tali, yang salah satu ujung tali itu dihubungkan dengan beban ya, dihubungkan dengan beban tertentu ya. Kemudian untuk mengukur perubahan temperatur dalam wadah ini diberikan termometer ya, termometer. Kemudian ini ada turbin yang dapat memutar. Jadi mekanisme kerjanya, ketika beban ini jatuh ke bawah, maka beban ini, tali ini yang terhubung dengan beban ini akan memutar sehingga turbin dalam air ini juga ikut memutar, sehingga harapannya ketika ketinggian benda ini cukup maka air dalam temperatur ini akan meningkat ya. Jadi secara sederhananya logikanya adalah terjadi perubahan energi potensial ya, energi potensial berubah menjadi energi kalor ya, yang disertai dengan peningkatan temperatur. Jadi di sini harapannya ketika ketinggian jatuh benda ini cukup, maka akan terjadi perubahan atau peningkatan, lebih tepatnya ya, temperatur ya, temperatur. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Kita misalkan dulu massanya ya, kita ambil nilai sembarang saja ya. Anggaplah massanya ini sama dengan 10 kg. Kemudian dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Yang ini ketinggiannya misalkan 1 meter, H sama dengan 1 meter. Kemudian kita anggap percepatan gravitasi bumi di tempat itu 9,8 meter per second kuadrat. Maka kita bisa menghitung berapa besarnya energi potensial yang terkonversi menjadi kalor ya. Nah, ini kan sederhana saja, energi potensial persamaannya kita tuliskan M dikali G dikali dengan H sama dengan kalor. Kalau massanya misalkan tadi kita pakai 10, 9,8 dikali dengan 1, ini sama dengan nilai kalor, atau kalor sama dengan 9,8 joule ya. 98 ya, karena 9 kali 10 ya, 98 joule ya. Ternyata hasil eksperimen menunjukkan bahwa untuk ketinggian 1 meter dengan massa 10 kg ini tidak cukup ya. Tidak cukup menaikkan satu derajat Celcius ya, karena itu terlalu kecil ya. Nah, sekarang berdasarkan eksperimen yang dilakukan secara terus-menerus diperoleh bahwa itu kan Q persamaan sederhananya itu adalah M C delta T ya. Kalau itu kita samakan dengan MGH itu sama dengan MC delta T. Ternyata hasil eksperimen menunjukkan bahwa energi potensial yang dibutuhkan ya, energi potensial yang dibutuhkan untuk merubah atau menaikkan sebesar 1 derajat Celcius itu adalah 4186 joule ya. Ini sama dengan C dikali dengan massa itu sebesar 1 kg ya. Kalau ada 1 kg air, 1 kg air untuk dinaikkan sebesar delta T nya 1 derajat Celcius ya. Sehingga C
C sendiri ini adalah sebesarnya adalah 4186 joule per 1 kilogram air dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius ya. Besaran ini kemudian kita sebut dengan kalor jenis. Kalor jenis ya. Nanti di slide berikutnya akan kita bahas secara lebih khusus ya. Oke. Selanjutnya kita akan bicara terkait dengan tadi yang pertama, yang kedua kita akan bicara tentang besaran atau satuan dari kalor. Satuan kalor ya. Satuan kalor ini di beberapa negara berbeda ya. Tapi secara sederhana garis besarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah kalori, ya, ini singkatan dari kalori. Kemudian joule untuk sistem internasional energi ya. Kemudian yang terakhir untuk di British sendiri ada namanya BTU. BTU ya. Ini singkatan untuk British Temperature Unit ya, British Temperature Unit. Nah, bagaimana mendefinisikan atau memahami masing-masing nilai satuan dari kalor ini? Misalkan kalau kita punya ya, kemudian ini air misalkan ya, 1 gram H2O misalkan ya. Ini kalau kita tambahkan ke dalamnya Ki atau kalor ya, sebesar 1 kalori ya, maka ini akan terjadi peningkatan temperatur yang misalkan awalnya itu 14,5 misalkan derajat Celcius, itu ada perubahan temperatur delta T 1 derajat Celcius ya, sehingga T akhirnya atau T finalnya itu adalah menjadi 15,5 derajat Celcius. Nah, itu 1 kalori ya. 1 kalori adalah besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu kesetaraannya dengan joule itu 1 kalori. 1 kalori itu setara dengan tadi 4186 joule ya. 1 kalori itu sama dengan 4,186 ya. Berarti tapi kalau 1 kilokalori, nah ini 1 kilokalori ini yang sama dengan 4186 joule ya, kilo ya. Nah, itu kenapa kalau ada tadi ini air ya, 1 kilo ini ditambahkan dengan Ki 1 kilo kalori, nah maka dia juga akan menghasilkan perubahan temperatur sebesar 1 derajat Celcius ya. Ini adalah 1 kilogram H2O. Karena 1 kilogram, maka kalori yang diberikan juga 1000 kalinya dibandingkan hanya 1 gram ya. Yang terakhir untuk BTU itu 1 BTU atau British Temperature Unit itu kalau Anda punya 1 pound ya, karena British itu pakai 1 pound ya. Nah, 1 pound H2O ini kalau Anda berikan kalor sebesar 1 BTU, maka dia akan meningkat sebesar 1 derajat Celcius. Kalau suhu awalnya 63 derajat Fahrenheit, maka suhu akhirnya berubah menjadi 64 derajat Fahrenheit ya. Berapa besarnya kalor yang Anda berikan ini kita sebut dengan besaran ini disebut kalor jenis. Kalor jenis atau lebih tepatnya disebut specific heat ya, specific heat dalam bahasa Inggrisnya ya.
Jadi definisinya adalah berapa besarnya kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 gram air atau 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius, ya. Selanjutnya besarannya akan kita bahas lagi selanjutnya. Kalau sudah kalor jenis, ada lagi yang disebut dengan kapasitas, ya. Jadi yang ketiga itu adalah kapasitas kalor, ya, kapasitas kalor. Atau dalam bahasa Inggris atau buku-buku textbook itu disebut stored heat, ya. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Kalau ada sebongkah batu, ya, batu kecil lah istilahnya, ya. Ini batu kecil, kemudian kita panasi dengan cara kita berikan kalor Q dibandingkan dengan batu yang lebih besar, ya, batu besar, kita berikan kalor Q, ya, maka tentu saja akan berbeda tingkat panasnya batu itu kalau kita memberikan kalor yang sama besarnya gitu, ya. Nah, kalau misalkan kita sebut ini M1 kemudian M2, ya. Nah, itu yang berbeda. Kalau misalkan masanya sama-sama besar, ya. Ini untuk kasus yang berikutnya tapi sama. Yang pertama tadi, untuk kasus yang pertama batu besar dengan batu kecil ini, tentu saja ini temperaturnya akan berbeda, ya, kalau batu kecil dengan batu besar. Batu kecil kalau diberi kalor Q dibandingkan dengan batu besar diberikan kalor Q yang sama besarnya, maka kalori yang ini T-nya akan lebih tinggi. Kalau ini T1, kemudian ini T2, ya. Jika ini misalkan Q1, ini Q2, ya, maka jika Q1 sama dengan Q2, maka tentu saja T1 akan lebih besar daripada T2. Seperti itu, ya. Nah, ini kalau masanya sama, ya, kita beri kalor Q, ini kita beri kalor juga Q, maka tentu saja akan sama juga gitu, ya. Yang penting masanya sama dan jenis batunya sama, ya. Kalau ini tadi di atas jenis batunya berbeda gitu. Nah, sekarang berdasarkan ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa massa dan kalor jenis, ya, menentukan besarnya kalor yang dapat disimpan, ya. Dapat disimpan artinya ini dapat di-store atau sekaligus mendefinisikan besaran yang kita sebut dengan kapasitas kalor, ya. Jadi setiap material atau setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda dan sekaligus juga memiliki kemampuan penyimpanan panas yang berbeda, ya. Makanya setiap material berbeda juga aplikasinya, ya, seperti itu. Nah, jadi setiap benda memiliki kalor jenis dan specific heat atau specific heat dan kapasitas kalor yang berbeda. Nah, coba untuk selanjutnya kita coba lihat untuk kalor jenis, khusus untuk kalor jenis, ya. Ini yang keempat untuk video ini, kalor jenis, ya, kalor jenis. Misalkan untuk air, ya, untuk H2O itu C itu sama dengan ini sudah tadi, ya, kalor jenis adalah 1 kalori per gram
derajat Celcius, ya, atau misalnya kayak gini-gini saja, itu sama dengan C-nya 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari sini kita peroleh kesetaraan. Nah, ini penting, saya pikir 1 kalori sama dengan 4186 Joule. Kita simpan. Nah, berbeda misalkan untuk aluminium, ya. Aluminium misalkan. Aluminium itu C-nya sama dengan 0,215 kalori per gram derajat Celcius, ya. Kalau untuk 1 kilogram, untuk menaikkan 1 kilogram butuh 900 Joule per kilogram derajat Celcius, ya. Apa yang bisa kita lihat dari nilai ini adalah bahwa untuk memanaskan aluminium itu jauh lebih mudah dibanding memanaskan H2O, ya. Hanya butuh 0,215, hampir seperlimanya, hanya butuh seperlima, atau saya tulis sebagai kesimpulan, ya, bahwa untuk memanaskan aluminium itu hampir seperlima kali lebih mudah dibanding memanaskan air. Memanaskan air atau H2O, ya. Kita lihat dari besarnya nilai kalori jenisnya, ya. Untuk aluminium hanya butuh 0,215, sudah 1 gram aluminium naik suhunya 1 derajat. Sedangkan untuk H2O butuh 1 kalori atau 5 kalinya untuk memanaskan air sejumlah yang sama dengan aluminium, ya. Itu sederhananya gitu, ya. Nah, bagaimana kita menghitung kalor dan peningkatan temperatur, ya. Ini mungkin yang terakhir sekaligus sebagai contoh, kalor dan peningkatan temperatur, ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah wadah, ya, anggap saja ini sebuah wadah. Wadah ini berisi air, ya. Di dalamnya ada air, masanya sebesar 2 kg H2O atau air, ya. Kemudian suhu mula-mulanya T0 itu sama dengan anggaplah 20 derajat Celcius, ya. Kemudian kita tambahkan kalor Q sebesar anggaplah 50.000 Joule. Pertanyaannya, tentukan T final, ya. Nah, saya pikir sederhana saja ini, ya, karena kita sudah punya persamaannya, Q sama dengan MC delta T, ya, sehingga kita peroleh delta T sama dengan Q per MC. Selanjutnya delta T ini adalah TF kurang T0, ya, Q per MC, sehingga langsung saja ke atas ini TF yang kita cari atau T final itu sama dengan Q per MC tadi, ya, MC ditambah dengan T0. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Ini 50.000 dibahagi dengan 2 dikali dengan 4186, ya, ditambah dengan 20 derajat Celcius, ya.
Ini kalau kita menggunakan kalkulator, ini sudah saya hitung, ini kita akan peroleh 5,97 ya. 5,97 derajat Celcius tambah 20 derajat Celcius, sehingga hasil akhirnya kita peroleh 25,97 derajat Celcius. Artinya apa? Ketika kita menambahkan atau memberikan kalor sebesar 50 joule pada 2 kg air, maka kalor itu akan bertambah suhunya sebesar delta T-nya itu adalah 5,97 derajat Celcius, hampir 6 derajat Celcius ya. Saya pikir itu salah satu contoh yang paling sederhana untuk memahami bagaimana kalor mengakibatkan peningkatan temperatur. Untuk beberapa soal, penyelesaian soal selanjutnya akan dibuat di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.